Baru aja dibelain sama Rizal, si Darwin Nunes bikin geleng-geleng jagoan crossbar challenge, bikin rekor tertinggi di EPL buat pemain yang 4 kali nyoba tembakan semua kena gawang tuh, kena crossbar sampai penalti aja sampai kena tiang juga ya. Dari fans Liverpool dulu nih, ada Mas Haryo, terlepas dari menang 4-1 lawan Chelsea ya udah gak ngerti gue nih ya. Cuma Nunes ini bakalan bisa jadi masalah ke depan gak sih? Apalagi kalau nanti klub cabut itu yang selama ini kayaknya selalu memberikan kesempatan walaupun memang ya dia kontribusi tapi secara gol kan dia belum terlalu banyak lah gitu. 10 gol 11 assist gue rasa bagus lah untuk ukuran seorang striker. Apalagi kita bicara mereka punya 3 pemain lah ya yang punya kemampuan hampir sama dalam urusan mencetak gol. Ada Salah, iya ada Salah, ada Jota, ada Luis Diaz juga gitu, ada Nunes, ada Gakpo gitu. Maksudnya di antara mereka ya Darwin Nunes sebetulnya outstanding juga, kecuali dibandingkan Salah ya. Jota sama dia ya 11-12 lah kemampuan untuk bisa memberikan golnya. Kenapa dia jadi rame selalu? Ya karena dia simply Darwin Nunes. Dia ngebuang peluang emas berapa? 20. Haaland ngebuang peluang emas berapa? 19. Nggak ada yang rame ngomongin Haaland. Ya bedanya Haaland golnya 2 kali lipat. 14. Haaland sekarang 14 ya? 14. Asisnya juga Nunes banyak kan? Iya, 14. Asisnya Nunes banyak. Kalau si Haaland kan di Nunes 10 ya? Nunes 10. Ya. Ini 14. Maksudnya lu rame ya simply because dia Darwin Nunes. Orang memang udah nyikat karakter dia seperti itu, orang udah nyikat lu nggak bisa bikin gol. Tapi kontribusi dia dalam permainan membuat lawan terus berada dalam posisi tertekan, yaitu karena Darwin Nunes gitu loh. Kontribusi dia yang seperti itu. Jadi gue tetap melihat ini pemain bakal bersinar dalam artian mencetak gol ataupun memberikan assist ataupun menghadirkan prahara lah di lini pertahanan lawan. Itu selalu akan dihadirkan oleh Darwin Nunes. Jadi orang mau bicara dia kena tiang pun dan chance yang dia gagalkan itu kan tipis-tipis gitu kan. Kena tiang 4 kali kemarin. Maksudnya bukan yang jauh-jauh. Kecuali lo bicara Mudryk, jauh kan. Peluangnya tuh bisa bola kemana, ini kemana. Itu kan jauh banget. Sementara Nunes itu kan yang beda sepersekian senti lah dari gol. Bedanya tuh seperti itu. Coba umpan itu menjadi gol. Ya iyalah jauh lah. Tapi emang kalau kena crossbar itu agak susah sih kita nilai ya. Karena kan itu kan seperti yang tadi Mas Aryo bilang gitu, mungkin kita bicara sekitar 5 cm sampai 7 cm gitu loh. Belum lagi yang menyamping 20 cm di luar tiang gawang. Itu kan sebenarnya menurut gue tuh peluang emas juga gitu, tipis. Nah, tadi yang Mas Aryo bilang juga gue bold, pemain ini memang sejak awal musim pun, sejak pramusim gue lihat bekerja sangat keras. Kelihatan dari cara dia menampilkan performanya. Mungkin dia nggak week in week out cetak gol, tapi peran dia tadi yang Mas Aryo bilang menciptakan prahara itu betul. Gue masih ingat banget salah satu, kalau nggak salah waktu comeback Liverpool lawan Newcastle deh. Itu karena dia ngepres si Burn apa siapa gitu ya. Sehingga akhirnya dia kagok, kemudian dapat bola. Nah orang bilang wah itu bola lepas, enggak, karena dia mau ngepres itu orang. Kalau Martial nggak kaget itu dia. Kalau Martial agak itu. Jadi mental itu yang sebenarnya dibutuhkan dan berharap lawannya hilang ya bola. Kalau hilang baru dia lari. Kalau enggak telat. Gue demen kalau pancing ledekin MU, gue demen. Nah Nunes punya itu menurut gue. Dan kebetulan kalaupun dia tadi challenge crossbar yang Abrar bilang tipis-tipis, nggak masalah. Toh kalaupun dia menciptakan kegawatan atau magnet jadi di pertahanan lawan, kan ada adik-adik atau abang-abang yang lain menyelesaikan. Luis Diaz, Diego Jota, even tanpa Muhammad Salah pun ternyata Liverpool perform loh. 6 pertandingan 5 kemenangan dan satu assist. Artinya sistem Liverpool ini bekerja dengan sangat baik dengan adanya Nunes di situ, walaupun mungkin dia nggak golin week in week out. Ya, setuju gue. Dan Nunes ini sangat nggak penting kalau kita bahas dia bolanya keluar kena tiang. Sangat nggak penting dibandingkan kita ngebahas performa dia gitu. As long tim belum masih compete di Europa League, FA Cup, Carabao Cup tanpa Salah loh. Iya, terus juga Europa masih bisa quadruple ya. Masih bisa quadruple. Dan orang mungkin lupa dia XG/XE paling gede nomor 3 di Premier League di bawah Haaland. Apa itu jelaskan. Di bawah sama shots terbanyak. Shots terbanyak expecting goal dan expecting assist-nya itu terbanyak di Premier League ketiga di bawah Salah dan juga Haaland. Artinya dia perform. Dan kalau ini lazy punditry banget kalau cuman pengen highlight bahwa dia kena atas terus ngeledekin shootnya jadi disebut shoot apalah. Gak penting buat gue, as long lu perform as a unit,
lu nggak ada masalah gitu. Secara statistik ya. Statistik juga. Permainan juga. Karena mungkin yang diharapkan sama orang adalah dia bisa mencetak 20 gol karena sebagai as a main striker gitu kan, bukan lagi hanya rely on Salah. Mungkin itu yang menjadi perdebatan selama ini karena dari tahun lalu kan bandingannya sama Haaland kan yang bisa nyetak 30 gol. Kalau komparasi dia sama Firmino aja. Nah iya. Kan Maksud Firmino nggak sebanyak Mane sama Salah. karena memang pada akhirnya Firmino dibilang sebagai Feeder. jembatan antara Mane dan juga Salah. iya. Apakah dia akan menjadi orang seperti itu? Dan Darwin Núñez di beberapa perannya kayak Firmino. Iya. Ngebukain ruang. Kayak Benzema eranya Ronaldo mobil juga lah. Balik belakang, ngumpan kiri kanan buat diterusin lagi ke depan. Ya dia working as part dari gayanya Firmino dia lakuin. Tapi sebagai seorang bomber, dia juga sering di feed juga sama rekan-rekannya untuk bisa penetrate lari kencangnya dia, lalu bola-bola atas. Emang segala atribut lengkap di dia menurut gua untuk jadi pemain. Mungkin aslinya nomor 9, tapi di lapangan dia bisa berubah. Iya, bisa nomor 7, bisa nomor 10 ya, segala macam atribut lengkap di Jadi Núñez. secara atribut mungkin lebih lengkap Núñez dibandingkan Firmino. Iya. Walau itu Firmino ada Salah sama Mane yang emang ini trio jadi banget gitu. Sekarang kan berapa attackernya Liverpool? 5 jadi 3 kan. Iya makanya banyak banget dan sulit untuk nge-crunch mereka jadi 3 striker gitu. Dan buat gua apa yang dilakukan oleh Núñez sekarang ini buat gua udah cukup banget gitu. Ya, orang yang ngeledekin Núñez gara-gara seneng aja gitu emang gak suka Liverpool bagus. Orang yang pengen objektif mungkin tahu Núñez ini perform baik dicadangkan maupun jadi starter. Nggak gampang untuk striker seharga demikian, sebagus itu di Benfica, sebagus itu di Uruguay, masuk ke Liverpool jadi bench warmer, nggak gampang. Tapi saat dia dimainkan, dia tetap sama bagusnya saat dia dicadangkan juga. Dan mungkin memang ini karena banyak peluang-peluangnya yang miss itu emang lucu gitu jadinya memes. Kalau Haaland kan mungkin jarang miss the chance seperti itu. Tapi memang PR-nya adalah mungkin di saat Núñez-nya mungkin gak terlalu efektif, ya mungkin Liverpool selalu punya orang-orang yang bisa membantu itu kan. Mungkin kan orang mengharap dia sebagai predator gitu kan. Mungkin ya klub tidak menunjuk dia sebagai predator utama gitu, tapi semuanya bisa mencetak gol, nggak kayak Haaland 30 gol sendiri. Sementara semuanya bisa nyetak gol di Liverpool. Jota gitu cepat decisive juga. Salah juga ada di sana. Jadi mungkin pertama ada ya, kalau kita sedikit bicara personal ya, memang ya nggak tahu apa gue doang lihat emang wajahnya agak tengil. Lucu tengil gitu ya. Jadi kalau dia miss, kalau Haaland kan Haaland miss gitu. Kalau dia dia miss gitu. Kesana itu satu ya. Kedua, kita balik lagi deh ke filosofi dasar tim itu kan tujuannya kan menang. Kadang lu nggak bisa 11-11-nya main bagus gitu. Ada yang tujuannya buat menghibur katanya. Sebut. Johan Cruyff. Ya itu kan hanya skor itu nggak penting. Gue terhibur liat Chelsea sama MU. Kasihan dong fansnya. Johan Cruyff mainnya Chelsea menghibur ya juga sih. Ini kan kadang-kadang ngepelipur lara lah kalau itu. Tapi kan tujuannya adalah mencapai kemenangan as a team. Ya as a team kadang-kadang ini main jelek, kadang-kadang kalau kita bicara mungkin Argentina 86 itu kan digendong benar-benar Maradona. Aduh, Mas. Gen Z udah gak relate, sorry maaf ya. Oke, Prancis 98. Brazil 58 juga digendong Pele loh. Pele sama Garincha tahun 58 Brazil. Iya bisa juga. Sekalian mau 37 Uruguay 1930 tahun 334. Gigi Riva juga. Gigi Riva tuh Oke, yang putih masih TV. Yang agak kesini deh. Yang agak kesini 98 deh. Ya kan yang gendong Zidane. Nah, ada tim yang seperti itu memang satu. Dan nggak masalah. Iya. Nah, tapi ada yang mungkin kalau gue bilang contoh yang paling perfect dari yang mungkin Gen Z juga adalah Spanyol 2008 sampai 2012. Itu perfect semua dari belakang. Mungkin hanya Valdes yang nggak perfect ya karena dia nggak dapat serangan. Good point. Nggak, mungkin kalau kita komparasinya dia si Núñez dibandingkan Torres, dibandingkan Suarez ya iya dia nggak ada apa-apanya. Karena mereka truly number 9. Dia diharapkan menjadi itu. lah gitu ya. Cuman kan kalau lo bandingin sama Andy Carroll, come on. Maksudnya kan nomor 9 juga. Balotelli, Benteke. Jahat banget. No man, Ricky kita bicara nomor 9. Iya. Benteke. MLSK juga mana MLSK. Benteke maksudnya kan ya dia sudah di klubnya sebelumnya kan luar biasa. Milan Baros, Andy Carroll di Newcastle, Benteke di Palace. Maksudnya kan ini lagi tajam-tajam ya. Tapi masuk Liverpool nggak bisa kontribut. Sebentuk apapun kontribusinya nggak ada gitu pemain-pemain ini. Dan kalau kita lihat Liverpool di beberapa tahun terakhir kan digendongnya bukan digendong ya, maksudnya trisulanya di depan kan seperti itu. Dan bukan pemain nomor 9-nya yang bersinar sendirian, tapi dua pengapit di situ. Jadi gue lihat kontribusi dia secara overall untuk tim ya jauh melebihi pemain-pemain yang lain. Dan kita juga nggak bisa ngatur netizen mau ngomong apa sih. Kita juga sehebat-hebatnya Torres, siapa yang lupa waktu dia flop ke depan Van der Sar.
Oh iya. Oh, yang kosong itu ya. Iya, lawan MU ya. yang ke atas. Tapi udah di bolanya. Chelsea memang dia flopnya di Chelsea bukan di bukan di Liverpool. Tapi kalau ngomongin soal flop, ya ini Chelsea yang belakangan Jurgen Klopp bukan? bukan ini flop Wah, dong. parah banget nih. Ini yang tim yang selama ini Mas Haryo masih yakin akan progres. Tapi ya ternyata gini lagi gitu ya. Biasanya kalau lawan tim besar dia ada perlawanan gitu ya. Kalau lawan City, lawan MU, lawan siapa lagi waktu itu ya? Arsenal Lawan sama. Arsenal, lawan Spurs juga cukup ada perlawanan. Tapi kemarin gue benar-benar ngelihat perbedaan kasta level Ini dari sisi Liverpool permainan. cing beda. Pemimpin klasmen. Wah, Benar kalau keluar. Lu sementara lu menjagokan Mulai. City juara. Mulai. Dia bisa nahan City kan, tapi ada yang something. kan City di saat nggak ada Rodri kalau nggak salah pada waktu itu kan. Emang iya waktu Kalau lawan nggak salah, Chelsea ya? kalau nggak Beda salah ya. game tuh pasti beda. Iya, iya, treatment, iya. nggak bisa sama. Tapi kan berarti Chelsea-nya parah banget dong ini. Enggak ada Iya. perlawanan, lu tonton bisa nahan. Iya untuk kan lo lihat si Liverpool kan lagi on the rise banget permainannya. Dan kemarin gue lihat ya ini pasti bakal kalah Selesai, Chelsea. iya. Gue pribadi bilang ya Chelsea bakal Udah pasti over ya, Mas, ya? Oh, Liverpool lagi on the rise nih, Mas. Iya Berarti lah. menang dong lawan Arsenal. bisa. Tahan Bisa- dulu, nanti bisa- kita bisa berdiskusi langsung soal ini, Arsenal ya. Dari sisi permainan emang Chelsea bakalan sangat kesulitan ketika ketemu Liverpool Ya, gitu. Cuman kan gue selalu memberikan kredit pada Chelsea yang kalau kita bicara pemain cedera, kita bicara ini skuad baru, kemampuan Pochettino untuk nyusun 11 terbaik aja belum ada gitu loh. Iya. Maksudnya kan Justin pernah bilang 11 pemain Chelsea yang cedera yang nggak kualitasnya sama. Iya. Cuman kan itu mempengaruhi lo untuk ngerotasi kan. Iya. 11-11-nya itu mungkin kualitasnya sama, tapi untuk in order lo bikin starting 11 kan lo butuh semua pasukan lo dong Iya. untuk bisa ngecak tim ini kan. Nah, itu kan yang tidak dipunyai oleh Pochettino. Belakangan sudah mulai terbentuk yang gue bilang lini belakang. Kemarin cuman gue bilang Bentuknya dibantai kemarin. Mau alasan cedera apa lagi sih? Nggak, tapi Gua kan bingung. Liverpool juga banyak cedera, Mas. Tenang. Iya enggak menghadapi Liverpool gitu loh. Gue liat enggak, ini udah komposisi. udah oke dong. Memang Dan iya. Ini udah momennya ini kita udah komposisi untuk terbaik. si Pochettino untuk Betul. perform. Sebelum ketemu Liverpool gimana tracknya? Biasa juga, Mas. Biasa. Tapi kan menang-menang terus. Iya, tapi menangnya juga menang. Enggak, iya. Dan ketika lu melihat United jaraknya jauh sama Chelsea, akhirnya cuma beda 1 poin sama Chelsea. Itu kan lu nggak lihat itu. Lu cuma lihat Chelsea ada di peringkat 9. Karena United juga parah, Mas. Selisih golnya kan minus. Gue setuju sama Mas Siapa? Ari bahwa Chelsea. MU. Oh ya MU. Ya maksudnya mending MU juga Chelsea. parah gitu. Lah iya, maksudnya kan tetap aja kan yang ledek MU kan. Emang ada Oh yang iya, bilang iya. MU MU nggak kan- Karena kita masih di atas Chelsea. Iya kan sama-sama menghibur. MU kalah mulu, Chelsea menang mulu, masih di atas Peringkat 10 kita. mulu. Tapi kan lu nggak ngelihat progres Iya, nilai gapnya yang udah semakin iya dekat gapnya ya, semakin closing the gap ya. menipis. Dan gua ngelihat itu sudah semakin kesini. Dan komposisi yang menurut gua kemarin salah, Basyadile yang dimainin. Kenapa bukan si Colwill yang dimainin di tengah, sementara di kirinya si Nah, gue juga nggak ngerti kenapa Chilwell. striker Palmer sih. Gue nggak melihat Iya, Madueke target dan man. Palmer itu. Iya, ternyata Ngkungku nggak dimainin ya juga salah dia juga kenapa Iya, nggak iya dimainin kan. sejak awal. Nah, kemarin tuh ada kontributnya juga dari kesalahan Pochettino. starter 11 Ya. dari Pochettino. Iya, itu itu gua- itu itu menurut dengar itu bahwa- menurut gua kemarin Yes. ya. Kalau untuk kasus kemarin gua nggak ada masalah. Emang Chelsea bapuk Yes, di itu pertandingan poin gua. kemarin. Cuman gua tetap melihat mereka melakukan progres sebelum menuju partai Liverpool ya. Kayak timnas ya progresnya. Ini tadi nyintil timnas mulu nih. Tapi ya sedikit Tapi kan lagu. bedanya kalau timnas Udah. lagi digoyang kursinya. Enggak, Kalau nggak Pochettino digoyang. kan aman-aman Aman aja. dong, nggak digoyang itu salah-salah. Oh, nggak ya? Hey, udah ntar aja. Lagi digoreng media. Gimana Iya, kalau iya. lihat Pochettino menurut lu Gue pikir lagi ngeliat timnas. udah 6 bulan berjalan nih. Udah waktunya Nah, gini. STY apa? melihat Pochettino. Udah melihat waktunya progres dong. Sekarang kan pemain juga pada balik kan dari cedera. Gini. Jadi sebenarnya kalau gue lihat, gue nggak terlalu detail banget ya jujur ngikutin Chelsea. Karena ngelihatnya juga Bagus lah, nggak usah. Lucu. Nah, nggak. Gue jujur ya, bukan karena ada Mas Aryo. Kalau ngeliat Liverpool, gue kayak penasaran apalagi yang mau mereka buat. Selalu, yes. Tanpa salah pun gue pengen lihat Menarik. apalagi gitu. Menarik. Conor Bradley sih kemarin anjir. Karena udah pasti Justru lo harusnya ngeliat Chelsea penasaran. Ini ada blunder apa lagi? Lucu. Modric nembak burung Mas, lu kemarin nggak lihat anjir ini soalnya momentum yang Gue dia. pengen ngebela Mudrik. ntar lu. Gue pengen ngebela Mudrik. Udah nggak bisa di. Cuma Gue juga awalnya masih bisa ngebelain dia lawan Jasin. parah Sekarang sih, udah itu parah, Dari parah, kecil itu lo belajar parah. bola, gue pengen ngomong gitu, cuman Iya. aduh sulit udah untuk sulit membela. Gue Ini juga ini gue rasa fans Chelsea mau ngetik mau hina kita, bener juga ya. Fans Chelsea udah pada tahap Udah udah nyerah. lu nggak Oh, usah udah- pura-pura udah- ngebela kita. Oh Udah iya, emang iya kan hancur nih bener tim. kan? mereka Iya. berdamai. Ma- ya. makanya Iya, gue mereka juga udah sadar. Makanya gue juga ngeliat kemarin gue sempat nonton juga, gue lebih ngeliat Liverpool ya, anjir. Ini kok orang kayak Conor Bradley, kok bisa Enak begitu banget kan berkembang, main. enak banget Yes. lihat mainnya. Nah, Chelsea menurut gue adalah anti hipotesisnya Liverpool. Liverpool adalah tim yang udah dibangun lama, pondasinya udah ada, Sistem udah ada. sistemnya udah ada. Ketika kita lihat Mane cabut, Firmino cabut, bahkan Salah pun ke Piala Afrika, mereka tetap perform. Nah, Chelsea ini anti hipotesanya.
Jadi kalau lu bilang ada progres Ci, 6 bulan gua rasa untuk gua nggak tahu ya, 12 pemain baru mungkin ya, gua nggak tahu. Iya, dan 7 pemain intinya nggak ada. Harusnya udah lebih dari ini. Iya, Udah harusnya lebih dari ini. Susah Bisa. Dia dibayar mahal untuk itu, Mas. Lu maksudnya terlalu di cepet Premier sih, League. terlalu Lu cepet. compare cederanya United, lu compare cederanya Spurs. Gua nggak compare sama siapa sih, Enggak. gua compare Orang sama Chelsea mengcompare cedera Chelsea, United, Spurs, Newcastle. Tim ini tiga-tiganya udah kebentuk kan komposisi di musim kemarinnya. Nah, Chelsea Baru musim banget. kemarinnya cabut semua. Wah, semua bongkar Tim semua. posisi inti, kiper, back tengah, si siapa yang dari Napoli? Koulibaly. Di tengahnya Kante, siapa lagi? Cabut semua. Sila, cukup-cukup. cabut semua. Kovacic. Yang sekarang yang 2 game terakhir starting line apa deh? Yang jelek siapa? Gak ada. Lah iya, makanya Bagus semua. makanya gue bilang Mau ini alasan apa? ini Malah mungkin squad Chelsea lebih bagus dibandingkan squadnya MU. lu kalau Nah. compare sama game kemarin, ya lu nggak akan terima jawaban. Emang jelek kemarin, Iya, emang enggak, patut mungkin game kalah. sebelum Liverpool pun Kalau deh. sebelum Liverpool kan dia menang-menang terus. Tapi gini ya. Alasannya apa gitu bisa bermain sejelek itu? Mungkin gue agak sedikit ke favor ke Mas Aryo soal pendapatnya nih dia. Mungkin soal individu lebih bagus, iya bisa aja. Iya. Tapi kalau misalnya untuk tim itu kan nggak bisa selalu individu. Tapi bagaimana tim ini udah bermain sejak lama. Makanya tadi gue kasih komparasinya dengan Liverpool. Itu sih. Jadi agak Kejauhan gak sih Mas dibandingin tapi sama kalau Enggak, soal itu ngomong karena memang kejauhan. Iya. Jadi Kalau itu bermain contoh sama yang Villa deh paling enggak. Oh Villa, iya sama Villa juga udah main dari berapa? Udah 2 hampir tahun. sama 2 tahun. harus Itu ya. harus bedain komposisi tim Gitu. dulu di. Iya makanya kalau compare sama Liverpool kejauhan. Ya oke lah Mas Aston Villa. Iya gitu loh. tapi kalau kayak gini jadi pengen bahas timnas ya karena 4 tahun skuadnya baru semua itu pro kontranya ya. Enggak baru Ya udah nggak usah bahas Jangan, lama-lama. jangan. Karena kita juga akan masih bahas Liverpool juga abis ini jelang lawan Arsenal pada weekend nanti. Abis yang ini.